Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Om Ditang Channel, dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kembangan kita, yaitu Om Ditang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sahabat Om Ditang Channel, dimana saja berada, ini masih episode tentang penilaian kinerja guru di PMM. Nah, pada saat ini yaitu episode ke-16. Yuk disimak apakah yang mau di-sharing informasi terkait dengan PMM atau penilaian kinerja di PMM. Yuk. Di sini kami membahas tentang apa saja sih yang perlu dilakukan dalam tahap pelaksanaan kinerja guru di PMM. Nah, terdiri dari 5 langkah nih teman-teman, yaitu tahap pelaksanaan kinerja guru dapat dilakukan secara bertahap hingga akhir 2024 Mei. Sehingga Anda tidak perlu terburu-buru. Namun, apa saja yang perlu dilakukan dalam setiap langkah? Yuk kita simak di video berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, mohon bantuannya, yaitu like, share, dan subscribe. Karena dengan bantuan like, share, dan subscribe dari rekan-rekan semua, kita nambah bersemangat-semangat dan terus bersemangat lagi dalam mengembangkan channel kembangan kita, yaitu Om Ditang Channel, agar Om Ditang Channel bisa dirasakan atau dinikmati oleh seluruh rekan-rekan di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih support dukungannya ya teman-teman. Oke, kita coba 5 langkahnya apa saja sih? Yuk kita simak dalam video ini. Oke, langkah pertama tentunya yaitu persiapan observasi. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yuk kita simak. Yang pertama tentunya pilih target perilaku yang ingin dipelajari. Apa saja yang target perilaku yang ingin dipelajari? Ya silakan disimak di video sebelumnya, sudah kita bahas. Yang kedua yaitu tentukan upaya perilaku untuk mencapai target. Yang ketiga tentunya sepakati jadwal observasi dengan kepala sekolah. Yang keempat yaitu unggah dokumen pendukung untuk hasil observasi. Yang kelima yaitu tunggu kepala sekolah dong. Kenapa? Karena terkait dengan jadwal atau kesepakatan nih, apa kira-kira yang mau diamati ketika observasi antara guru dan kepala sekolah. Yuk, di sini menurut informasi ini dilakukan sebelum akhir Februari ini. Jadi kalau misalnya masih ada waktu nih teman-teman, ya silakan yuk sama-sama biar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Oke, yang berikutnya yaitu langkah kedua yaitu observasi kinerja. Nah, observasi kinerja ini ada dua, yaitu jelang hari observasi dan saat observasi. Oke, kita berbicara tentang jelang hasil observasi dulu. Yaitu jelang hari observasi. Yang pertama tentunya yaitu simak rincian observasi berisi langkah-langkah yang dilakukan atasan. Atasan juga akan melihat rincian observasi untuk mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan. Oke. Yang berikutnya saat hari observasi yaitu guru mengajar seperti biasa sesuai target perilaku. Perilaku yang dibicarakan di langkah sebelumnya tadi. Yaitu kepala sekolah dapat mengobservasi sambil mengisi rubrik observasi kelas di PMM. Oke, the next, langkah ketiga. Apa ya langkah ketiga? Yaitu diskusi tindak lanjut. Apa saja yang perlu didiskusikan dalam tindak lanjut? Yuk kita simak. Yang pertama, tentunya cari tahu dulu dong hasil penelitian observasi yang sudah dilakukan. Yang kedua, tentunya ceritakan tantangan dalam mengajar atau praktik pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang ketiga, pilih tujuan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, tentunya tentukan kapan upaya tindak lanjut dilakukan. Yang berikutnya, pilih dukungan untuk melaksanakan atau melakukan upaya tindak lanjut. Dan yang terakhir tentunya tuliskan tujuan tindak lanjut dan upaya lainnya jika ada. Ini yaitu opsional, artinya boleh iya boleh tidak. Yang berikutnya langkah keempat. Nah, di langkah keempat ini adalah upaya tindak lanjut. Nah, tadi di situ kan ada tuliskan tindak lanjut. Nah, berarti di sini adalah upaya tindak lanjut. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam upaya tindak lanjut? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu lakukan upaya tindak lanjut yang telah dipilih. Nah, dipilih di langkah yang sebelumnya. Untuk apa? Untuk menerapkan hasil diskusi sebelumnya. Nah, di sini ada kabar baik nih.
Ditulis di sini menurut informasi bahwa pelatihan mandiri dalam upaya tindak lanjut tidak harus diselesaikan hingga mengumpulkan aksi nyata dan mendapatkan sertifikat. Berarti di sini tidak lanjutnya tidak harus diselesaikan hingga mengumpulkan aksi nyata ya teman-teman. Karena apa? Karena fokus utama di sini adalah kemajuan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oke. Langkah berikutnya yaitu refleksi tindak lanjut. Nah, dalam refleksi tindak lanjut tentunya perlu dilakukan dong bersama kepala sekolah. Yuk, apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, tuliskan inspirasi apa yang Anda dapat setelah melakukan upaya. Yang kedua, tuliskan perubahan praktik di kelas yang ingin Anda lakukan. Yang ketiga, tentunya jelaskan dong setiap saat, maksudnya suatu waktu dalam pembelajaran itu ada tantangan. Maka di sini jelaskan tantangan dalam melakukan perubahan tersebut. Nah, perubahan dalam arti diskusi tadi dong. Oke, yang berikutnya, tuliskan bagaimana rencana Anda mengatasi tantangan. Berikutnya, kumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, di sini kepala sekolah menilai refleksi tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh rekan guru. Nah, yang terakhir nih apa sih? Ya, terakhir adalah pengumpulan bukti dukung. Apa yang mau kita lakukan dalam pengumpulan bukti dukung? Yuk kita simak. Yang pertama, tentunya unggah dokumen sesuai RHK pengembangan kompetensi yang dipilih. Yang kita pilih di bulan 1 kemarin ya teman-teman. Apa saja disilakan dilihat di playlist PMM. Di situ banyak informasi sampai video ini adalah video yang episode ke-16. Yang berikutnya, cek hasil pengunggahan untuk melihat dokumen yang dikumpulkan. Nah, jadi setelah unggah kita perlu cek. Kenapa perlu cek? Karena kita melihat apakah unggahan kita berhasil atau enggak dong. Oke, yang berikutnya, jika melakukan tugas tambahan, unggah dokumen sesuai dengan tugas Anda. Itu saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam penilaian kinerja sampai akhir Mei 2024. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan WOM Litang Channel di mana saja berada. Semoga dengan bantuan rekan-rekan semua channel kita ini tambah berkembang dan terus berkembang sehingga bisa dirasakan oleh seluruh rekan-rekan yang ada di Nusantara. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita tunggu episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.